Saya kira memang secara kebijakan gitu ya, seperti disampaikan Pak Arief, itu perlu kita dukung secara kuat ya begitu. Tetapi pada realitasnya memang, ada persoalan-persoalan serius juga di tingkat lapangan ya. Upaya-upaya misalnya peningkatan produksi, eee eee, contoh misalnya pada produksi padi ya, pangan pokok kita seperti Pak Andi sampaikan, situasinya tidak berbanding lurus dengan, kebijakan yang didorong gitu. Saya mau katakan bahwa, di lapangan itu ada satu situasi yang nggak berbanding lurus antara, upaya peningkatan produksi, kemudian, peningkatan produksi itu sendiri dengan tingkat kesejahteraan petani. Ini satu problem yang tadi Pak Andi highlight saya kira jadi penting karena data, statistik menunjukkan BPS misalnya dalam kurun 3 tahun terakhir, terutama untuk, petani tanaman pangan ya, petani padi misalnya, justru NTP-nya turun. 2022 terakhir udah di angka 97,98, sementara di tahun 2019 masih 101 ya, poinnya. 2021 98,21. Jadi kebayang bahwa kita tahu bahwa, NTP di bawah 100 itu berarti kan nilai pengeluaran petani lebih tinggi dari pendapatannya. Ini satu problem yang menurut saya sangat serius dihadapi oleh petani. Selain tadi ancaman iklim ya, persoalannya kan pertanyaannya kemudian, apa hubungannya ketika kesejahteraan petani dengan peningkatan produksi? Ya tentu saja sangat berhubungan menurut saya, karena bagaimanapun, petani juga manusia yang perlu dimanusiakan ya. Dia juga, memberi makan kita, tetapi kalau mereka tidak, cukup sejahtera itu jadi problem juga bagi, ketahanan pangan kita. Jadi satu hal yang saya kira jadi poin penting adalah, upaya penguatan ketahanan pangan lewat peningkatan produksi harus diimbangi dengan kebijakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya. Tanpa dua itu saya kira menjadi sulit ya. Di tengah kepungan soal degradasi agroekosistem yang kita terlalu banyak menggunakan, input, chemical misalnya, sementara perubahan iklim makin terjadi dan penggunaan input kimia tinggi itu kan juga memicu lebih tinggi emisi ya. Itu problem siklik gitu. Nah, kalau kita mengacu pada data ketahanan pangan global ya, indeks, food security global, variabel variabel sustainability itu jadi paling lemah di Indonesia, salah satunya ya. Karena tadi pola pola produksi kita yang masih belum sustainable. Yang kedua, problem di kita itu juga di konteks affordability-nya. Kalau data globalnya menunjukkan Indonesia punya problem, tadi Pak Andi sudah highlight juga soal distribusi, soal akses ya. Problemnya di situ. Kalau di produksi saya kira tadi Pak Pak Arief juga menyatakan, sebenarnya so far ya, produksinya naik gitu, tetapi di konteks distribusi dan termasuk juga harga di tingkat petani itu jadi Arif, satu apabila kita problem gitu. mengamati pernyataan yang sudah dilontarkan juga oleh Pak Said, di mana ada ketidakharmonisasian begitu ya antara kebijakan dan juga operasional di lapangan. Lalu andai kita mengamati proyeksi data dari BPS ini juga sebetulnya cukup baik apabila melihat juga terkait data pangan kita dan juga khususnya beras, tapi ada PR begitu di sana terkait NTP ataupun kesejahteraan para petani. Anda melihatnya bagaimana di saat harga naik begitu tentunya bagi konsumen memberatkan tapi juga menguntungkan bagi para petani. Tapi andai harga turun, tentunya ini juga berdampak pada kesejahteraan petani. Anda melihatnya bagaimana di titik tengahnya, Pak Arief? Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Said dan Pak Andi. Jadi memang masalahnya salah satunya adalah distribusi. Sehingga fasilitasi distribusi dari Badan Pangan Nasional sudah dilakukan. Hari ini kita distribusikan dari Sumatera Barat, dari Padang ke Mentawai. Kemarin kita kirim dari Pelabuhan Baru Patimban ya 10, nanti akan tambah 50 kontainer ya ke Malahayati Aceh gitu ya, beras. Kemudian sebelumnya dari Sumatera Utara, pusatnya eh, sawit dari PTPN, kemudian pabrik gula dikirim ke NTT. Jadi mobilisasi stok ini menjadi penting dan ini seperti harapan Pak Andi tadi. Jadi Badan Pangan Nasional ini sekarang memiliki peta. Ya, setiap hari kita update berapa harga di produsen dan berapa harga di konsumen, kemudian produktivitasnya berapa. Nah, untuk tadi pertanyaan antara hulu dan hilir, ini memang tugas dari Badan Pangan Nasional. Jadi kami baru saja menyelesaikan HAP, harga acuan pembelian, harga acuan penjualan,
mulai dari jagung, ya, kemudian jagung di tingkat petani, kita libatkan semua pihak, seperti petani, peternak, ya, pengusaha, dan juga kementerian lembaga terkait, Kementan, Kemendak, dan Badan Pangan Nasional. Sehingga kita udah rumuskan, misalnya harga jagung yang disebutkan sebelumnya hanya 3.100, sekarang sudah 4.200 di tingkat petani, dan kita sahkan begitu ya, ada peraturan Badan Pangan, ya. Kemudian untuk harga telur di tingkat produsen, ya, artinya di kandang itu 22.000 sampai dengan 24.000. Sehingga peternak ini nggak akan kapok kalau harganya baik, ada margin di sana. Kemudian di hilirnya Rp27.000. Nah, angka ini misalnya selisih antara farmgate dengan di pasar itu sekitar Rp4.000, Rp5.000. Jadi setelah ini kita sepakati semua, ini dijadikan harga acuan. Tentunya nanti akan ada mungkin selisih, ya, mungkin 100-200 rupiah, atau itu masih bisa ditolerir gitu ya, atau Rp1.000 kalau untuk telur masih bisa ditolerir. Sehingga nanti ke depan kita semua memiliki acuan, ya, harga acuan di tingkat produsen dan konsumen. Juga yang di tengah tadi ya. Sehingga di hulu kita bisa sejahterakan petani peternak, di hilirnya inflasi juga terjaga. Hari ini saya ada di Sulawesi Selatan bersama Gubernur Sulawesi Selatan, bersama Kepala Dinas, kemudian Bulog. Kita lead ya untuk serap produksi gabah yang ada di Sulawesi Selatan. Ini untuk membantu mentop up stok level Bulog yang ada.